Aku, kamu, kita bersama searah, bergandengan di dalam kasih yang sama. Semua tentangnya dan semuanya indah. Semua tentangnya dan semuanya indah. Aku, kamu, kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Huda. Saya alumni UIN Jakarta. Saya tertarik untuk pekerjaan interfaith atau trust building yang kita sebut itu karena saya berasal dari Muslim dan keluarga saya juga saya dibesarkan dalam pendidikan Muslim yang kuat. Saya diajarkan tentang Islam adalah untuk semua semesta alam. Islam rahmatan lil alamin. Islam untuk semesta alam. Islam diturunkan tidak hanya untuk Muslim saja, atau Islam tidak hanya diturunkan untuk segolongan umat saja, tapi untuk semua orang gitu. Dan ini yang saya yakini bahwa Islam diturunkan untuk semesta alam. Yang kedua, begitu saya melakukan pekerjaan ini, saya bilang ke ayah saya bahwa saya punya teman yang berbeda, yang non Muslim gitu. Ayah saya bilang, oh bagus, gimana mereka ibadahnya, imannya gitu. Kayaknya kamu kalau punya banyak teman yang berbeda, kamu akan semakin kuat gitu. Dan saya meyakini itu, dan ternyata saya juga begitu saya punya teman yang berbeda iman, saya ternyata punya kesempatan untuk lebih harus baca pelajaran agama yang saya miliki gitu. Jadi the more you have different friends, the more you want to learn what is your faith gitu. Mungkin karena ayah saya juga bersahabat dengan non Muslim, jadi saya mewarisi apa yang sudah ayah saya lakukan gitu. Tapi mungkin berbeda ya, kalau ayah saya dia bertetangga dan berkawan dan berbisnis dengan non Muslim. Terus yang saya lakukan ini bagaimana caranya gitu. Saya yang masih muda, yang tidak punya banyak pengalaman misalnya, tapi saya mendapatkan kekuatan. Terutama saya di pesantren, kemudian saya lulus dari UIN. Saya punya 3 energi. Kenapa saya melakukan ini semua? Satu, saya diajarkan tentang bahwa saya bertanggung jawab atas hidup saya dan atas masyarakat saya. Sehingga saya punya 3 konsep ukhuwah. Ukhuwah yang pertama, ukhuwah itu persaudaraan ya. Ukhuwah yang kita nyanyi itu ukhuwah, persaudaraan. Satu, persaudaraan antar sesama Muslim, bahwa saya harus baik dengan sesama Muslim. Walaupun kadang-kadang kita juga punya banyak perbedaan gitu, tapi saya harus membangun persaudaraan yang bagus dengan sesama Muslim. Yang kedua, saya harus membangun negara saya harus karena cinta tanah air adalah bagian dari iman gitu. Kalau kita merasa beriman, berarti kita punya tanggung jawab untuk membangun negara Indonesia gitu. Itu namanya ukhuwah watoniyah kalau dalam istilah Islam. Ukhuwah watoniyah adalah persaudaraan antar sesama bangsa. Kalau di Indonesia tidak hanya Muslim aja, nggak hanya Kristen aja, dan nggak hanya Jawa aja gitu. Banyak banget keragaman gitu. Jadi itu persaudaraan antar bangsa. Supaya bangsa Indonesia maju, kita perlu bersatu gitu. Yang ketiga, ukhuwah insaniyah, persaudaraan antar sesama manusia. Kalau misalnya iman kita menghentikan kita bersaudara dengan orang lain, ya udah ngambil yang kedua, persaudaraan antar sesama orang Indonesia. Kalau misalnya Indonesia nggak bisa lagi, persaudaraan antar sesama manusia. Jadi jangan dilihat etnisnya, jangan dilihat agamanya, dilihat sesama manusia. Karena Muhammad pernah diprotes sama sahabatnya. Begitu ada orang meninggal, kemudian Muhammad tiba-tiba berdiri dan sahabatnya, Muhammad kenapa kamu berdiri gitu?
Dia bilang, itu kan orang Yahudi gitu, kenapa kamu berdiri dan memberikan hormat? Dia bilang, dia juga manusia kan gitu. Dan itu menurut saya sudah, itu kekuatan, itu pesan yang disampaikan Muhammad bahwa respect humanity gitu, respect the human gitu. Jadi itu juga yang memberikan semangat buat saya. Dan saya meyakini bahwa Indonesia dibangun bukan hanya untuk golongan tertentu, etnis tertentu. Indonesia dibangun untuk semua orang, semua orang yang regardless the ethnicity dan the religious gitu ya. Saya dibesarkan dalam visi bahwa Indonesia bukan sebagai Darul Islam, bukan sebagai negara Islam, tapi sebagai Darussalam, sebagai negara yang damai. Jadi kalau Darul Islam adalah rumah Islam, tapi kalau Darussalam, salam adalah rumah damai. Jadi itu yang saya yakini, Indonesia bukan didirikan untuk satu golongan tertentu, dan saya meyakini bahwa para pemimpin-pemimpin Muslim di Indonesia dulu sudah punya pikiran yang luar biasa, karena ada perdebatan apakah Indonesia mau jadikan negara Muslim atau negara yang lainnya. Dan para pemimpin-pemimpin yang saya ikuti ternyata mereka punya visi yang luar biasa. Tidak, kita bukan negara Islam, kita negara yang mengajak orang-orang lain yang juga berbeda untuk membangun Indonesia bersatu gitu. Yang kedua, tentang trust building yang kita lakukan itu terjadi ketika kalian ikut Peacegen dan ketemu dengan istri saya, dan mereka punya ide dan kita punya satu ide bagaimana caranya melakukan kerjasama dengan Muslim gitu. Buat saya juga pertama kali dengar Advent itu apa gitu ya. Dan waktu di Pak Erik kita benar-benar yang meras otak, ini maunya kayak gimana nih Ferry, ini maunya seperti apa gitu programnya. Jadi pada shock, kita juga baru pertama kali dengar Advent, terus kita juga baru dengar tentang mereka nggak minum kopi, nggak minum teh, nggak punya merasa tertutup. Kita jadi ketakutan juga nih, wah ini kok Kristen berbeda gitu. Dan alhamdulillahnya begitu the questions that I got from the meeting itu saya berpikir ini bagaimana caranya melakukan ini semua, apakah saya mampu, apakah saya bisa diajak kerjasama dengan teman-teman yang saya belum kenal, saya belum pernah bekerja sama. Untungnya kita satu roommate dengan Oswin di Peacegen gitu, jadi kita punya personal relationship yang oke. Advent juga manusia gitu ya, at least saya punya pengalaman yang oke lah gitu, aman lah gitu, tidak akan membahayakan gitu. Iya, karena menurut saya penting juga gitu, karena sebelum dengan Advent saya sudah banyak melakukan kegiatan interfaith, dan banyak juga teman-teman saya yang punya sinisme gitu. Wah, kalau program interfaith itu pasti nanti kalau nggak tarik-tarikan, misalnya kalau dia Kristen nanti dia ngajak jadi Kristen, misionaris gitu-gitulah. Jadi ada sinisme gitu. Ini ada banyak kecurigaan gitu, dan kita juga punya kecurigaan itu, ini jangan-jangan terselubung banget nih acaranya ini seolah-olah mau bikin kerjasama, nanti jangan-jangan ada misi yang lain gitu. Nggak tahu juga kalau kita juga misionaris. Gitu, jadi pokoknya singkat cerita itu puasa mereka menemukan ide, dan itu luar biasa banget, itu breakthrough banget buat teman-teman kita semua. Kalian buka puasa bersama di sini dan mengundang Muslim di sekitar, itu luar biasa banget. Kemudian saya puasa itu saya ke acaranya IFC di luar. Dan selama saya duduk di acaranya di IFC itu, saya berpikir saya pulang harus menelurkan ide, saya pulang harus berbuat sesuatu untuk Advent gitu, untuk partnership ini apa nih programnya nih. Jadi saya benar-benar yang perjalanan keluar itu benar-benar memberikan ide dan semangat baru. Begitu saya pulang ke Indonesia, saya harus punya plan, punya keberanian untuk bekerja sama dengan Advent gitu. Jadi gimana? Jadi saya pulang, saya punya kata tiba-tiba trust building gitu. Jadi menurut saya, karena saya sadar gitu, di luar sana ada teman-teman yang apatis dan tidak percaya dengan interfaith program gitu. Karena misalnya mereka hanya bilang, oh cuman debat aja, atau cuman dialog aja gitu, tidak ada manfaatnya gitu. Buat saya, the point is build a trust gitu. Karena menurut saya yang prejudice itu banyak tumbuh karena tidak adanya trust satu sama lain gitu. Karena kita
merasa paling benar, situ paling benar, terus kemudian tidak ada dialog gitu. Menurut saya dengan trust kemudian ini akan membuka sedikit-sedikit ada dialog, ada apa namanya, ada ide baru gitu. Dan kalau teman-teman pernah mengikuti program kita, ini pasti saya hubungkan dengan visi yang besar gitu. Ini bukan hanya untuk dua komunitas, ini bukan hanya untuk Muslim dan Advent, ini untuk kepentingan lebih besar lagi, untuk kepentingan Indonesia dan untuk kepentingan dunia gitu. Jadi dan saya merasa bahwa saya Muslim dan banyak juga teman-teman yang Muslim yang di luar sana, saya bilang kita mayoritas dan kita punya tanggung jawab besar untuk membangun Indonesia, terutama untuk misalnya melindungi, mensupport teman-teman yang minoritas untuk bersama-sama bekerja bersama gitu. Jadi saya tertarik untuk meneruskan pekerjaan trust building, terutama dengan anak-anak muda gitu. Karena siapa lagi yang bisa kita ajak berpikir sehat dan berpikir matang supaya Indonesia lebih baik lagi, supaya Indonesia lebih damai lagi gitu. Dan saya tadi berpikir, oh, alhamdulillah gitu ya. Yang kita lakukan ada hasilnya gitu. Kita ketemu dengan pastor-pastor, di Medan kita ketemu dengan pastor, kemudian di Jakarta kita ketemu dengan istrinya pastor. Itu efektif gitu loh. Efektif programnya efektif gitu karena kita langsung to the people-nya karena mereka yang berkaitan langsung dengan masyarakat gitu. Karena saya mengalami sendiri bagaimana apa tadi yang Brian bilang, peperangan atau konflik yang mengatasnamakan agama, bagaimana sedihnya dan mirisnya gitu. 2009, 2010 saya pergi ke kampung Ahmadiyah. Ada yang tahu Ahmadiyah ya? Ahmadiyah satu kelompok yang ditolak oleh kebanyakan mayoritas Muslim. Saya datang ke sana, rumahnya dibakar, masjidnya dibakar, Al-Qur'annya dibakar, kantornya dibakar. Kemudian in Bogor. Jadi saya merasa bahwa ini saya sudah telat, sudah tidak bisa melakukan apa-apa kalau semuanya sudah hancur. Rumahnya hancur, masjidnya hancur, kantornya hancur, sekolahnya hancur, sudah tidak ada harapan lagi gitu. Kemudian saya ke Yasmin, GKI Yasmin. Itu yang sampai sekarang juga belum dikasih kebebasan untuk beribadah. Menurut saya tidak mau ada lagi kekerasan, atau saya tidak mau ada lagi anak-anak muda melakukan kekerasan itu. Karena di dua tempat ini, itu yang melakukan anak muda, di yang kampung Ahmadiyah, itu ternyata diduga, kita belum tahu sampai sekarang kayak apa, yang melakukan pengerusakan adalah anak-anak muda. Kemudian yang di Yasmin, itu juga karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk bahwa semua orang tuh punya kebebasan untuk menjalankan ibadahnya gitu. Jadi saya tidak mau lagi ada kekerasan, tidak mau ada lagi ada orang yang terpinggirkan hak-haknya untuk beribadah gitu. Jadi mumpung kita belum telat dengan cara trust building seperti ini, mengantisipasi supaya tidak pecah, supaya tidak perang gitu. Itu aja sih. Jadi mari kita teruskan pekerjaan ini. Mungkin akan lebih lama lagi gitu, tapi kita bisa mulai dari diri kita dan mulai dari hal yang terkecil gitu. Thank you for listening. Aku, kamu, kita bersama searah bergandengan di dalam kasih yang sama, semua tentangnya dan semuanya indah, semua tentangnya dan semuanya indah. Aku, kamu, kita bersama searah bergandengan di dalam kasih yang sama, semua tentangnya dan semuanya indah, semua tentangnya dan semuanya indah.
ada rasa curiga, tanpa memandang siapa kita. Saling percaya, berbagi rasa tanpa ada rasa curiga, tanpa